Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Baik, malam Novi yang baru bergabung dan semuanya. Saya tidak tahu apakah Hari dan Hani bisa join, tapi yang ada saat ini kita mulai saja ya. Hari ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita mengenai seluruh kitab ya di dalam kitab kita. Tentunya saudara yang mengikuti sosial media dan saya juga sudah menyampaikan ini di ibadah Sunday dua minggu yang lalu kalau saya tidak salah, mengenai kontroversi banyaknya hamba Tuhan yang kita pikir capable enough untuk menyatakan kebenaran firman, tetapi sayangnya tidak berani menyatakan kebenaran di hadapan manusia ya. Tentunya ini mengacu kepada Pendeta Gilbert Lumendong yang orang sudah banyak sekali memberikan review, ya review-reviewnya menurut saya baik-baik semua sih ya. Bahkan ada satu hamba Tuhan yang dari GBI juga memberikan review dan cukup baik gitu. Dan saya sendiri pun sudah sempat mengkontak Bapak Rubin Adi gitu sebagai ketua sinode. Lalu saya juga kontak Ibu Gernaida yang pernah khotbah di gereja kita waktu bulan Januari ya. Beliau adalah ketua Departemen Teologi GBI dan menurut beliau Pak Gilbert sudah ditegur, sudah diberikan peringatan juga, tetapi masih belum jelas kelanjutannya bagaimana begitu ya. Ini berhubungan dengan wawancara Pak Gilbert dengan Dr. Richard Lee tentunya. Pada saat ditanya mengenai iman Kristen, beliau tidak memberikan jawaban yang clear serta alkitabiah begitu ya. Nah, jadi saudara dan saya yang belajar Alkitab tentunya nanti akan dihadapkan dengan hal seperti ini di masa depan, sehingga kalau saudara mengerti firman Tuhan dengan baik, saudara bisa tahu mana yang salah, mana yang tidak gitu ya. Mana yang sesuai firman Tuhan atau tidak. Tujuan kita tentunya bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memperlengkapi kita, mengcounter setiap hal yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak sesuai firman, tentunya kita harus tolak, tidak peduli siapa yang berbicara gitu ya, siapa yang menyampaikan itu. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus nyatakan itu sebagai satu kesalahan tentunya ya, yang harus kita koreksi begitu. Nah, di dalam kalau seperti ini di layar saudara ada share screen sama gambar kita ini, apa cuma saya aja apa ada beberapa orang? Kamu doang sama share screen. Oh, berarti speaker ya, oke. Ya. Ya, memang tujuan saya tuh, saya udah beberapa kali mencoba pada saat hasil rekaman terakhir itu yang saya mau terlihat sebenarnya cuma saya aja gitu, biar saudara nggak perlu kan, karena takutnya nanti ini kan publik gitu kan. Nah, sebenarnya begitu, tapi saya belum ketemu settingnya gitu. Nah, ini saya baru ketemu, ternyata ada satu setting yang saya mesti klik, sehingga semoga ini berhasil di rekamannya, jadi nanti di dalam rekaman tuh yang muncul saya aja gitu. Kalau saya klik seperti ini semua muncul ya? Enggak. Itu kan tergantung settingannya kita aja. Iya. Oh, berarti tiap-tiap orang punya setting sendiri. Oke, ya udah kalau gitu yang di bagian saya settingnya ke speaker aja ya. Biar apa nanti keluarnya nanti yang berbicara. Oke. Baik, nah screen share saya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi sekali lagi ya, kita ada dalam lesson ke-9
di mana kita mempelajari intisari seluruh Alkitab. Dan puji Tuhan, kita sudah sampai di lesson ke-9, yaitu mengenai kitab 1 dan 2 Tawarik. Nah, dalam mempersiapkan kitab ini agak sedikit ringan buat saya, karena hampir 70-80% informasi yang ada di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik itu sudah kita cover dalam 1 dan 2 Samuel, lalu 1 dan 2 Raja-Raja. Jadi ini sedikit pengulangan, tetapi bukan hanya sekedar pengulangan ya. Saudara mungkin bertanya-tanya, kenapa kok ini bisa double-double begitu gitu ya. Apa yang sudah ada kok ditulis lagi di kitab ini. Nah, kita akan belajar akan hal ini ya. Dulu juga saya nganggapnya begitu. Nah, sekarang jadi saya gabungkan saja ya, kayak penulis, sejarah, latar belakang, gabungkan saja. Saya tidak bisa. Jadi kita langsung jadi satu, lalu nanti aplikasinya juga semuanya jadi satu, kecuali hal-hal tertentu seperti analisa isi itu kita lihat secara garis besar saja masing-masing kitab, tapi tidak secara mendetail ya, karena saya memang coba aiming 2 buku dalam setiap pertemuan gitu. Nah, kitab 1 dan 2 Tawarik ini ya, saya beri judul dari seseorang yang memberikan title dengan judul The Book of Heights and Depth. Itu maksudnya apa? Karena di dalam kitab 1 Tawarik kita melihat satu kejayaan dari bangsa Israel, di mana pada waktu itu Saul, Daud, kemudian Salomo memerintah sebagai raja. Mereka begitu prosper ya, tetapi di dalam kitab 2 Tawarik kita akan melihat masa kekelaman atau kebobrokan di dalam kerajaan setelah Salomo meninggal ya, karena kerajaannya terbagi menjadi 2. Nah, karena itulah kitab ini disebut oleh seseorang dengan sebutan The Book of Heights and Depth gitu ya. Nah, di dalam kitab bahasa Ibrani, kitab 1 dan 2 Tawarik itu diberi judul The Annals ya. The Annals itu record of events year by year, kalau dalam bahasa Inggris artinya ya, atau disebut juga events in plural dan happenings of the days. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani, kitab dalam bahasa Ibrani ya, atau Tanakh. Jadi peristiwa-peristiwa, hal-hal yang terjadi pada masa-masa bangsa Israel berdiri sebagai satu kerajaan, ya. Nah, tetapi Septuaginta, ya, saya selalu seringkali menyebut ini, Septuaginta itu terjemahan bahasa Ibrani Alkitab Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru ya. Septuaginta menerjemahkan ini menjadi tadinya diterjemahkan the things omitted ya, tapi akhirnya nanti berubah menjadi Chronicles, dan itu diambil dari Jerome's Latin Vulgate. Jadi terjemahan Alkitab berbahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome, Saint Jerome, itu pada tahun 400 setelah Yesus ya. Ini sebenarnya perbaikan dari judul sebelumnya yang adalah things omitted. Maksudnya things omitted itu hal-hal yang dihilangkan, yang tidak ada di dalam 1 dan 2 Samuel dan 1 dan 2 Raja-Raja. Ya, tetapi akhirnya diperbaharui sehingga kitab bahasa Inggris sampai hari ini memakai title First Chronicles ya, atau peristiwa-peristiwa, dan Second Chronicles yang di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan Tawarik ya. Saya tidak tahu Tawarik itu asal usulnya dari mana, mungkin dari bahasa Sangsekerta yang artinya mengenai asal-usul atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kerajaan Yunani, dalam kerajaan Israel ya. Nah, saudara, 1 dan 2 Tawarik itu kalau di dalam kitab versi Ibrani atau bahasa Ibrani, kitabnya orang Israel, itu adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama ya. Kalau di Alkitab kita
kita di Perjanjian Lama, kitab terakhir kitab apa? Ada yang tahu? Wahyu. Bukan, yang Perjanjian Lama. Oh, Malakai. Ya, Maliaki ya. Maliaki adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Kalau di kitab Ibrani atau kitab orang Israel itu yang terakhir adalah kitab 1 dan 2 Chronicle yang buat mereka dijadikan satu. Hanya saat kitab Chronicle saja. Coba perhatikan bagian ini ya. Ini adalah perbandingan antara kitab yang kita punya yang disebut dengan Protestant Bible ya dengan Tanakh atau Hebrew Bible. Jadi urutannya agak berbeda saat mereka mulai di kitab nabi-nabi yang di kita itu dibagi menjadi kitab historical, lalu kitab di Protestan itu tulisan-tulisan poetry atau wisdom, mereka nyebutnya dengan writings ya, tulisan writings. Dan di dalam tulisan writings inilah kitab Chronicles itu dijadikan kitab terakhir di dalam kitab Ibrani atau Tanakh ya, jadi agak berbeda. Sedangkan kita itu ada di dalam kitab bagian sejarah ya, kitab sejarah. Nah, kita masih menyisakan 3 kitab sejarah lagi yang akan kita selesaikan dalam 1-2 minggu ke depan, yaitu nanti Ezra, Nehemia, dan Esther ya. Nah, hari ini kita konsentrasi kepada kitab 1 dan 2 Tawarik ya. Nah, kalau kita perhatikan periode yang saya sudah pernah share di dalam lesson pertama mengenai preview Perjanjian Lama, kitab 1 dan 2 Tawarik ini ada di periode ke-9 atau periode terakhir mengenai bangsa Israel, yaitu masa di mana mereka kembali dari pembuangan. Ya, kalau saudara ingat dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja, khususnya 2 Raja-Raja, bangsa Israel itu pecah menjadi 2. Ada yang masih ingat bangsa Israel yang pecah jadi 2 itu yang utara dibuang kemana? Ada yang masih ingat? Syria. Ya, Asyur ya, Asyur ya. Bukan Syria ya. Syria sama Assyria itu beda ya. Kalau Assyria itu negara sendiri yang sekarang sudah tidak ada. Tapi apa masih ada? Saya lupa ya. Ada. Masih ada ya? Assyrian kan itu orangnya namanya Assyrian kan? Iya, tapi ya itu teman-teman Grace orang Assyrian semua. Iya, tapi sebagai satu bangsa apakah dia masih ada ya? Saya pernah bentar. Kalau ada orangnya ada bangsanya. Negaranya. Oh iya, ada ya Assyria ya. Asyur yang nggak ada. Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya Assyria itu sudah tidak ada di dalam saat ini ya. Kalau masa dulu itu ada. Nanti saudara cek sendiri deh ya. Kalau memang Assyria itu apakah masih ada sebagai satu bangsa yang diakui di PBB begitu ya. Tapi ini sebenarnya Ancient Persian, which is sebagian besar ada di Iran saat ini gitu. Ya, itu yang bagian utara. Yang bagian selatan ada yang ingat? Ini lebih mudah diingat. Mereka dibuang kemana? Babel. Ya, dibuang ke Babel ya, atau Babilonia. Nah, begitu mereka dibuang, lalu kalau saudara membaca kitab Yeremia itu mereka hanya bertahan 70 tahun lalu mereka kembali. Nah, saat mereka kembali inilah kitab 1 dan 2 Tawarik itu diberikan atau ditulis ya. Nanti kita akan lihat kenapa kok perlu ditulis, kenapa ditulisnya pada masa setelah mereka dibuang dan saat mereka kembali, nanti kita akan lihat ya. Nah, sekarang kita akan memasuki yang pertama. Siapa yang menulis kitab 1 Tawarik ya? Nah, menurut tradisi Yahudi, dan kita percaya itu juga memang benar, kemungkinan besar teolog mengakuinya, bahwa kitab 1 dan 2 Tawarik itu ditulis oleh Imam Ezra ya. Jadi Ezra yang menulis juga kitab Ezra yang nanti kita akan pelajari minggu depan, yang menulis kitab ini.
kemungkinan besar. Kenapa? Karena Ezra adalah salah seorang yang kembali dari pembuangan di tahap kedua. Nanti kita akan melihat minggu depan ya. Karena waktu mereka dibuang ke Babilonia itu kan ada 3 tahap ya. Tahun 605, lalu 597, kemudian 586 ya. Nah, waktu mereka kembali, mereka juga kembali 3 tahap. Yang tahap pertama dipimpin oleh Zerubabel, tahap kedua dipimpin oleh Ezra, dan tahap ketiga dipimpin oleh Nehemia. Ya, nanti kita akan belajar itu minggu depan. Jadi Ezra inilah kemungkinan yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Nah, kalau kita baca di dalam Ezra 1 ayat Ezra 7 sampai 1 sampai 6, khususnya ayat 6 dan 7, di situ dikatakan bahwa Ezra ini adalah seorang ahli kitab. Ya, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Ya, dan ini menunjukkan indikasi bahwa Ezra ini senang menulis. Ya, ahli kitab. Jadi kemungkinan besar Tuhan oleh inspirasi Roh Kudus memakai Ezra untuk menulis kitab 1 dan 2 Tawarik. Ya, tolong diingat. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya-tanya gitu, saudara paling tidak mengerti lah ya siapa yang menulis. Kadang-kadang ada kitab yang tidak jelas memang, tapi ini lumayan seragam begitu. Para teolog bersepakat Ezra yang menulisnya, walaupun di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik itu tidak dicatat secara jelas penulisnya ya. Memang hampir sebagian besar kitab-kitab itu begitu, nggak jelas penulisnya. Kecuali surat-surat Paulus, kitab Injil, kayak Injil Lukas itu, Lukas nyatakan dia penulisnya. Tetapi di kitab-kitab lain kita kadang harus research dan mempertimbangkan banyak hal untuk menyimpulkan siapa penulis sebuah kitab ya. Tapi sebenarnya kalaupun penulisnya tidak diketahui itu doesn't really matter, karena yang terpenting adalah siapapun penulisnya, penulis yang tidak kelihatan dan yang tidak bisa salah is clear, yaitu Roh Kudus yang menginspirasi mereka untuk menulis kitab yang kita pegang ya. Oke, selamat malam Hari, Hani, Budi ya, selamat bergabung. Sorry telat kok. Oke, nggak apa-apa, senang bisa kembali bergabung ya. Oke, baik. Jadi kita baru belajar kitab 1 dan 2 Tawarik. Kita sudah sampai kepada penulis kitab 1 dan 2 Tawarik, which is Ezra ya, Imam Ezra yang menulis. Nah, saudara, kitab 1 dan 2 Tawarik ini tentunya ada dalam masa mereka akan kembali ke tanah perjanjian setelah mereka dibuang ke Babilonia. Nah, saudara, pada saat mereka kembali ke negeri asal mereka, mereka tentunya mengalami perbedaan-perbedaan yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Ya, misalnya pada waktu dulu mereka punya raja, Daud, Saul, Salomo. Pada saat mereka kembali, di sana nggak ada raja lagi, yang ada hanya Persian governor. Hanya ada gubernur-gubernur Persia yang ditempatkan di Israel. Lalu tidak ada keamanan di Yerusalem, ya. Karena itulah Nehemia perlu membangun tembok-tembok kota Yerusalem, saudara ya. Yang kalau saudara ke Israel itu sampai sekarang sudah diperbarui, tembok-tembok itu ada, saudara. Ya, kemudian tidak ada bait suci. Ya, tidak seperti dulu begitu megahnya Salomo membangun bait suci, bahkan gedung yang sangat mahal pada masa itu dan sampai sekarang pun nilainya amazing sekali itu ya, gedung peninggalan bait suci Salomo. Kalau memang saudara bisa ingat, itu hampir 200 billion dollars itu nilai value-nya dengan currency sekarang ya. Karena itulah Zerubabel perlu membangun kembali bait suci pelan-pelan, walaupun tidak semegah yang bait Salomo ya, jauh sekali. Nanti di masa Herodes memperbaharui sampai waktu setelah Tuhan Yesus, baru bait suci itu benar-benar komplit, tapi dihancurkan lagi tahun 70 ya. Jadi itu satu keadaan yang menyedihkan ya. Kemudian bangsa Yahudi tidak mendominasi region atau daerah mereka.
tetapi bersifat defensif ya, artinya mereka berusaha bertahan lagi di negeri yang Tuhan sudah janjikan. Mereka pada masa dulu begitu menikmati berkat-berkat Tuhan, sekarang saat kembali mereka harus membangun lagi dari awal lagi begitu ya. Kemudian dari segi kekayaan juga mereka tentunya tidak memiliki kekayaan yang besar seperti pada masa Salomo misalnya. Kemudian hadirat Tuhan tidak ada lagi dan tidak diam di Yerusalem ya, karena bait suci nggak ada. Ini maksudnya tangible presence of God ya. Kalau sekarang kan kita nggak seperti itu, Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya tidak konsentrasi di bait suci ya. Kemudian ya itu sudah pada saat mereka masuk itu sudah tidak ada lagi ya. Jadi saat mereka kembali ke tanah perjanjian, ada seorang teolog yang mengatakan jadi kayak apa, bittersweet. Maksudnya apa? Bittersweet itu bitter karena mereka mengingat-ingat gitu, oh betapa jayanya ya dulu kita ya, tapi kok sekarang kayak begini gitu. Jadi bitter sekali. Tapi di sisi lain mereka juga punya sesuatu yang bisa membuat mereka jadi manis atau sweet, karena kenapa? Paling tidak mereka sekarang sudah kembali ke tanah perjanjian lagi, ke tanah perjanjian di mana Abraham yang dijanjikan Tuhan akan diberikan tanah ini gitu. Jadi ada glimpse of hope yang mereka miliki. Makanya seorang teolog berkata kembalinya mereka ke tanah perjanjian ini itu bittersweet buat mereka. Ya, ini yang kita bisa pelajari di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik ini. Kemudian di dalam mempelajari 1 dan 2 Tawarik ini, mereka itu diingatkan ya oleh Tuhan bahwa Tuhan itu akan menggenapi kembali rencananya bagi bangsa Israel. Dalam hal apa? Ya, dalam hal tanah mereka. Mereka akan mendiami tanah mereka seperti yang Tuhan janjikan. Lalu nation sebagai bangsa pilihan, mereka akan kembali di re-establish lagi. Kemudian Daud sebagai raja ya akan dilanjutkan dengan Mesias nantinya. Kemudian keimaman juga akan dilanjutkan lagi, pembangunan bait suci dimulai lagi, lalu penyembahan yang benar bisa dimulai lagi. Nah, ini rencana Tuhan bagi mereka. Makanya Tuhan setelah 70 tahun mendisiplin mereka di Babilonia, mereka kembali lagi ke tanah perjanjian. Ya. Nah, ini adalah satu bukti ya kesetiaan Tuhan atas janjinya kepada bangsa Israel. Nah, kalau Tuhan itu setia atas bangsa Israel, dia juga tentunya setia kepada kita semua ya, kalau kita mau mengambil aplikasi dari situ. Nah, itu adalah penulis ya, yang adalah Ezra. Kemudian kita juga akan melihat siapa audiens atau penerima kitab ini. Yang menerima kitab ini tentunya adalah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan dari Babilonia. Ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai hal ini, backgroundnya, latar belakangnya, sehingga kita mengerti mengapa kitab 1 dan 2 Tawarik itu ditulis. Ya. Kemudian tanggal penulisan kapan 1 dan 2 Tawarik itu ditulis ya, menurut silsilah yang terdapat dalam pasal 1a sampai 9. Kalau saudara baca di rumah itu mungkin bagi sebagian besar itu membosankan ya, karena dari pasal 1 sampai 9 itu hanya mencatat silsilah bangsa Israel, saudara. Ya, nah melihat dari silsilah itu, para teolog, para Bible expert, ya, para Bible scholar menyatakan kitab 1 dan 2 Tawarik itu ditulis kurang lebih tahun 450 sampai 430 sebelum Tuhan Yesus, ya. Jadi ini sangat cocok sekali periode di mana mereka kembali dari pembuangan, ya, dari Babilonia. Nah, saudara, di perjanjian baru ya, kitab 1 dan 2 Tawarik itu tidak ada yang mengutip. Ya, tidak seperti kitab-kitab lain yang banyak dikutip di perjanjian baru, tapi di 1 2 Tawarik tidak ada kutipan ya. Mungkin karena memang sudah di cover di 1 2 Samuel, 1 2 Raja-Raja ya.
Ingat ya, sekali lagi di dalam kitab Ibrani, seluruh kitab-kitab itu jadi satu ya, kitab Samuel, kitab Raja-Raja, kitab Tawarik. Tapi di modern translation dari Septuaginta, Jerome sampai saat kita itu dipecah-pecah jadi 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik ya. Tapi unik sekali saudara, kalau saudara memperhatikan kitab 1-2 Tawarik ya, kalau saudara melihat periode yang di cover oleh kitab ini adalah kitab terpanjang dari segi periode ya, setelah kitab Wahyu. Kenapa? Karena di dalam kitab Tawarik itu menyebut Adam dari penciptaan sampai masa pembuangan. Jadi cukup panjang. Maksudnya bukannya periode penulisan, maksudnya coverage of period yang tertulis di dalam kitab 1-2 Tawarik. Karena menyebut Adam. Nah, kalau periode yang paling panjang itu kitab Wahyu tentunya, karena dari perjanjian baru sampai kekekalan, saudara ya. Karena nanti di kitab Wahyu itu kita akan berjumpa dengan langit dan bumi baru. Nah, itu masalah scope period yang di cover oleh satu kitab. Nah, kitab 1 dan 2 Tawarik ini mengcover cukup panjang ya, karena menyebut Adam dan Hawa dalam silsilah yang dicatat dalam pasal 1 ya. Nah, itu tanggal penulisan kitab 1 dan 2 Tawarik. Kemudian kita akan melihat sekarang tujuan untuk apa kitab 1 dan 2 Tawarik itu ditulis, saudara. Ya. Yang pertama, kitab 1 dan 2 Tawarik itu ditulis untuk memberikan semangat kepada orang Israel yang kembali dari pembuangan, bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah bagi mereka. Ya, ini kan generasi baru yang mungkin baru akan kembali lagi ke tanah perjanjian, dan mungkin masih ada generasi lama yang sudah dipenuhi dengan memori yang begitu baik gitu mengenai bangsa Israel, tapi akhirnya mereka harus dibuang ke Babilonia dan kehilangan segalanya. Mereka tidak punya tanah lagi waktu mereka dibuang. Menurut anggapan mereka tidak punya bait suci, mereka tidak punya kota yang diagung-agungkan, yaitu Yerusalem yang temboknya sudah runtuh. Karena itulah Tuhan perlu memberi mereka semangat. Dan kitab 1 dan 2 Tawarik inilah oleh providensi Tuhan dicatat sehingga mereka bisa energize lagi sebagai satu bangsa, kembali membangun lagi apa yang Tuhan sudah janjikan buat mereka. Ya, itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk mengingatkan mereka mengenai asal-usul mereka, dari mana mereka berasal. Maka itulah ada pasal 1 sampai pasal 9 yang memberikan analisa dan sejarah dari mana mereka itu berasal. Ya, 1 Tawarik pasal yang ke-1 sampai 9 itu secara komplit sekali silsilah itu diberikan ya oleh Ezra sebagai orang yang menulis kitab 1 dan 2 Tawarik ini. Ya, misalnya nanti kalau saudara lihat itu ya, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan seterusnya ya, disebutkan itu keturunan Abraham, siapa keturunan Esau, keturunan raja-raja Edom. Nanti saudara lihat sendiri di rumah mengenal ini. Dan ini semua dicatat untuk mengingatkan mereka bahwa mereka ini adalah sampai itu Adam dan Hawa itu rencana Tuhan mereka bisa ada. Ya. Dan yang ketiga, apa tujuan kitab ini ditulis adalah agar untuk mendirikan kembali bangsa Israel di tanah perjanjian ya, re-establish kembali the nation in the promised land, untuk re-establish juga the temple worship, artinya pusat penyembahan yang harus mereka lakukan di bait suci. Ya, makanya Zerubabel memulai, Ezra memulai, Nehemia juga memulai. Dan saat mereka membangun bait suci ini banyak tantangan yang mereka hadapi. Begitu ya, tapi
mereka bisa mengatasinya. Nanti kita akan lihat itu di dalam kitab Esra dan Nehemia saat kita memasuki dan belajar kitab itu minggu depan. Ya, nah inilah tujuan dari kitab 1 dan 2 Tawarik ditulis. Ya, sebelum saya lanjutkan, apakah ada komentar atau pertanyaan yang mau ditanyakan mengenai hal ini? Mau dong. Apa? Ya. Waktu itu udah pernah dibahas belum ya? Tapi kan kayak penulis-penulis, apalagi Perjanjian Lama itu kan waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan sebenarnya. Mereka nulisnya bagaimana? Iya, iya. Nah, ini begini ya saudara ya, saya mesti ingatkan lagi bahwa Roh Kudus itu kan Tuhan ya, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha segala-galanya. Di Perjanjian Lama itu bukannya Roh Kudus itu tidak ada ya. Yang tidak ada di Perjanjian Lama itu Roh Kudus tidak berdiam secara permanen di dalam pribadi manusia. Hanya untuk tugas-tugas tertentu saja Roh Kudus itu berdiam. Contohnya misalnya waktu Daud ya, Saul, makanya kan Saul bilang do not let your spirit depart from me. Jadi waktu dalam Perjanjian Lama Roh Kudus tetap bekerja, Roh Kudus tetap menginspirasi pekerjaan penulisan firman Tuhan, sekalipun secara tangible presence-nya itu belum dicurahkan. Baru nanti di Perjanjian Baru dispensasinya berubah, era gereja muncul dan Roh Kudus mendiami gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya saat ini gitu ya. Jadi tetap di Perjanjian Lama itu Roh Kudus juga bekerja ya. Malah nanti kalau kita belajar akhir zaman di masa tribulasi itu kan orang-orang percaya diangkat tuh kan. Nah, para Bible scholar itu berpendapat orang percaya yang didiami Roh Kudus itu kan diangkat. Nah, Roh Kudus di mana kalau begitu ya? Roh Kudus tetap ada, bekerja dengan kuasanya pada saat era itu. Ya, tapi kekuatan dan kuasa Roh Kudus di dalam gereja Tuhan yang kita ini, makanya kenapa dunia bisa masih baik seperti ini, karena orang-orang percaya berdoa ya. Roh Kudus yang memang ada di dalam diri kita tuh menggerakkan kita untuk menyatakan kuasa Roh Kudus di dalam dunia ini. Tapi nanti waktu pengangkatan diangkat, nah itu makin less tuh presence Roh Kudus, tapi tetap bekerja dalam dimensi yang berbeda, sama seperti waktu Roh Kudus bekerja di Perjanjian Lama ya. Begitu, jadi tetap Roh Kudus. Oke Pak Gem. Oke Ibu Gem. Ada lagi yang lain yang mau tanya atau komentar mengenai 1 dan 2 Tawarik? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita belajar mengenai tujuan kitab 1 dan 2 Tawarik, kita akan melihat susunan dari kitab 1 dan 2 Tawarik. Saya berharap ini cukup besar, bisa dilihat di screen saudara ya. Ini mengcover 1 dan 2 Tawarik sekaligus ya. Ini satu hal bagan yang saya ambil tentunya terlalu dari Charles Swindoll, karena dia bagus sekali bikin arrangement seperti ini. Saudara bisa memudahkan untuk belajar ya. Kalau kita lihat 1 Tawarik 1 sampai 2 itu cuma silsilah genealogis. Lalu chapter 10 itu Saul, mengenai Saul, hanya satu pasal di mana dia naik takhta kemudian meninggal ya, bunuh diri. Kemudian yang pasal 11 sampai 29 itu menceritakan mengenai Daud dan pemerintahannya, kejayaannya, dan juga persiapan-persiapan yang Daud lakukan untuk pembangunan bait suci yang akhirnya diselesaikan oleh Salomo. Dan lalu setelah itu masuk ke 2 Tawarik dari pasal 1 sampai 9 menceritakan mengenai kemuliaan atau kejayaan dari Raja Salomo, dan pasal 10 sampai 36 hanya mengisahkan mengenai kerajaan atau raja-raja yang di Yehuda ya. Ada masa mereka rajanya baik ya, mereka mengalami revival. Kalau rajanya buruk, mereka mengalami penolakan dari Tuhan, disiplin dari Tuhan ya, sampai akhirnya mereka di-restore lagi oleh Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian ya. Kalau saudara melihat untuk masalah proses ya, dari 1 Tawarik itu disebut little made great.
great. Jadi dari yang tidak ada apa-apanya Tuhan jadikan besar bangsa Israel melalui Raja Saul, Daud, Salomo. Tetapi di 2 Tawarik, great becoming little. Dibalik lagi ya. Ini bagus sekali nih, bagian ini saya suka sekali memakai bagian ini ya. Lalu penekanannya dalam 1 Tawarik, personal determination. Lalu 2 Chronicle, 1-2 Tawarik, national deterioration ya. Kemunduran yang terjadi secara nasional di dalam 2 Tawarik. Dari segi sejarah, creation of world to creation of kingdom dalam 1 Tawarik, dalam 2 Tawarik, Solomon's temple to rebuilding of the temple, dari bait suci Salomo yang runtuh lalu dibangun kembali. Tema utama dari 1 dan 2 Tawarik secara keseluruhan adalah the temple. Ya, karena kata temple itu disebut banyak sekali di dalam 1 dan 2 Tawarik ya. Sebagai structural state of the temple corresponds to the spiritual state of the people. Jadi kehidupan kerohanian mereka itu ditentukan salah satunya adalah dengan keberadaan bait suci mereka. Ya. Kalau kita mau ambil aplikasi ya saat ini tentunya gereja gitu. Saudara dan saya tidak punya bait suci, tapi gereja itu sebenarnya melambangkan kehidupan rohani jemaat Tuhan yang ada di dunia ini, di dalam lokal-lokal gereja. Karena itulah gereja tetap harus memberitakan Injil, berfungsi sesuai yang Tuhan mau ya. Ada ayat-ayat kunci, nanti saudara baca sendiri di rumah ya. 1 Tawarik 17, 12, 10, 32, dan seterusnya. Lalu nanti yang masalah foreshadowing, kita akan belajar di foreshadowing nanti ya. Nah ini paling tidak gambaran singkat mengenai isi dari 1 dan 2 Tawarik ya. Nah saudara, mungkin saudara bertanya-tanya ya, mengapa 1 dan 2 Tawarik itu ditulis lagi, kan mesti ada, kan udah ada 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, kenapa? Nah tadi kan kita udah belajar ya tujuannya apa, tapi intinya begini, saudara kan tahu kitab Kisah Para Rasul ya. Kitab Kisah Para Rasul itu, kitab Injil. Kitab Injil itu kan ditulis oleh 4 penulis yang berbeda ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau kita lihat itu kadang-kadang kisah yang ada di Injil itu di satu Injil ada di Injil yang lain gitu. Kenapa diulang-ulang gitu? Nah sebenarnya itu bukan pengulangan yang tanpa sebab, tapi Tuhan mau mengizinkan dan memberikan informasi dari perspektif yang berbeda-beda dari orang yang berbeda yang menulisnya gitu. Nah 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja itu kan 1 dan 2 Samuel kemungkinan besar ditulis misalnya oleh Samuel misalnya, atau juga mungkin ditulis oleh orang yang tidak diketahui penulisnya, 1 dan 2 Raja-Raja ya misalnya. Nah 1 dan 2 Tawarik ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai bangsa Israel gitu, sejarah mereka dari sudut pandang Ezra, yang Ezra dapat di dalam pengetahuannya tentunya tetap masih dalam koridor pengawasan inspirasi dari Roh Kudus gitu ya. Jadi saudara nggak perlu bertanya-tanya mengenai hal ini, karena memang informasi dalam 1-2 Tawarik itu semuanya ada di 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, hanya ada penambahan bahkan pengurangan yang lebih banyak ya, nanti kita akan lihat. Nah saya mengambil catatan slide yang berikutnya ini dari MacArthur Bible Study ya, Study Bible John MacArthur. Dia memberikan harmoni atau kesamaan-kesamaan yang ada di dalam kitab 1 dan 2 Tawarik dengan 1 dan 2 Samuel, 2 Raja-Raja gitu ya. Misalnya mengenai genealogi nggak ada di Samuel dan Raja-Raja, di 1 Tawarik ada. Lalu Samuel sebagai hakim di dalam kitab Samuel ada, dalam kitab Tawarik tidak ada. Takhta Saul ada di keduanya, 1 Samuel tapi hanya ada di 1 Tawarik. Daud bertakhta ada di 2 Samuel, ada di 2 Tawarik dan 1 Tawarik sebagian. Takhta Salomo ada di 1 Raja-Raja, ada di 2 Tawarik. Kerajaan yang berpecah ada di 1 Raja-Raja,
dicatat di dalam 2 Tawarik. Kerajaan terpecah yang kedua dicatat dalam 2 Raja-Raja, ada juga di 2 Raja-Raja. Kembali dari Babilonia itu tidak ada di 1-2 Raja-Raja. Yang di dalam 2 Raja-Raja terakhir kita belajar, cuma ada mereka catatan dibuang ke negeri asing, Asyur dan Babilonia. Ya, jadi ini yang merupakan perbedaan-perbedaan dan kesamaan-kesamaan yang ada di dalam kitab 1-2 Tawarik dengan 1-2 Samuel, ya, serta 1 dan 2 Raja-Raja. Nah, tapi juga ada perbedaan-perbedaan yang mencolok antara 1-2 Tawarik dengan 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Yang pertama ya, Tawarik menyatakan Daud dan dinasti yang lain hanya yang positif-positif saja. Yang negatifnya tidak dicatat, saudara. Dosa Daud yang terhadap Batsheba tidak dicatat. Tapi ada dosa yang lain, yaitu menghitung tentara, dicatat. Ya, nanti kita akan lihat secara singkat saja. Hanya 1 pasal yang menceritakan mengenai Saul, sementara di 1 Samuel itu mainly mengenai Saul, gitu. Ya kan? Lalu tidak juga menyebut dosa Salomo dengan wanita-wanita Mesir dan istri-istrinya dari negeri-negeri asing yang menjauhkan dia dari Tuhan, tidak disebut. Lalu juga tidak disebut ada 7 tahun pemerintahan Daud di Hebron sebelum dia memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Ya. Lalu juga di dalam 1 dan 2 Tawarik, ini yang paling penting nih, saudara perlu ingat ya. Tidak menceritakan dan menyinggung mengenai 10 kerajaan utara. Jadi hanya konsentrasi kepada kerajaan raja-raja yang ada di Yehuda saja. Yang utara for some reason Tuhan izinkan tidak dicatat lagi, karena memang yang kembali nanti hanya dari yang suku Yehuda, which is yang dibuang ke Babilonia, yaitu kan bagian selatan, Yehuda dan Benyamin gitu ya. Nah, jadi itulah perbedaan kontras antara 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja dengan 1-2 Tawarik ya. Jadi ada seseorang yang menulis semua penghilangan ini mungkin hanya menekankan bahwa seluruh oposisi terhadap tahta Daud itu dihilangkan untuk nanti menggenapi bahwa Mesias akan lahir, yaitu the greater David, which is Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya penekanan dari Ezra kemungkinan besar disimpulkan yang negatif-negatif itu tidak dimasukkan gitu. Sebenarnya ini sama aja ya. Siapa di sini yang suka membaca biografi seseorang, hamba Tuhan atau siapa gitu ya? Itu banyak sekali tuh buku-buku biografi dicatat. Biasanya dalam buku-buku biografi yang dicatat itu hanya yang baik-baik saja, saudara ya. Yang buruk-buruknya tuh tidak dicatat gitu kebanyakan. Nah, sama ini kitab 1 dan 2 Tawarik pun kemungkinan besar tujuannya seperti itu. Ya, jadi di dalam perbedaan-perbedaan ini saudara mesti mengerti ya. Ada perbedaan lain misalnya ya, Tawarik hanya mengkonsentrasi kepada bagian selatan, tidak utara, tadi saya sudah katakan. Lalu tekanannya kepada bait suci. Kalau di kitab Samuel dan Raja-Raja tekanannya pada takhta kerajaan. Ya, lalu kemudian dalam kitab 1-2 Tawarik tekanannya pada sejarah Israel yang suci, sacred history. Kalau di Samuel dan Raja-Raja itu bersifat political history, ya, sejarah yang bersifat politik. Di kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja konsentrasinya kepada nabi, sedangkan di kitab 1-2 Tawarik konsentrasinya kepada imam. Imam lebih banyak pekerjaannya dibanding nabi. Lalu di kitab 1-2 Raja-Raja dan 1-2 Tawarik tidak banyak dicatat mengenai perang-perang. Ya, tapi di kitab 1-2 Tawarik perang-perang itu dicatatkan dengan lebih jelas gitu ya, lebih banyak. Kalau di kitab 1 dan 2 Tawarik memberikan encouragement untuk sisa-sisa Israel yang kembali. Kalau di dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja itu menggambarkan kegelapan dan pemberontakan kerajaan utara dan selatan yang Tuhan hukum akhirnya. Nah, itulah paling tidak gambaran mengenai kitab
kitab Tawarikh 1 dan 2 Tawarikh. Nah, kalau kita simpulkan secara singkat ya, ini susunan secara garis besar lagi tapi lebih detail mengenai 1 dan 2 Tawarikh ya. Yang pertama dari 1 2 Tawarikh bagian pertama itu ya, saudara nanti bisa membaca pasal 1 sampai pasal 9 ayat 34 itu menggambarkan selektif ya, hanya beberapa pilihan-pilihan silsilah yang Tuhan masukkan di dalam silsilah ini. Ada silsilah dari Adam, tapi sebelum sampai Daud. Ada silsilah Daud sampai kepada masa pembuangan. Ada penjelasan-penjelasan silsilah 12 suku Israel itu apa saja, ya siapa saja. Lalu yang keempat, siapa saja orang-orang yang menetap di Israel pada saat mereka dibuang. Itu di pasal 9 ayat 2 sampai 34. Itu bagian pertama dalam kitab 1 Tawarikh. Bagian kedua dari kitab 1 Tawarikh adalah Daud naik takhta. Ya, pasal 9 ayat 35 sampai pasal 12 sampai 40. Di situ di dalam cerita singkat pasal 10 khususnya menceritakan mengenai Saul dan kematiannya. Lalu pasal 11 1 sampai 3 Daud diurapi sebagai raja. Pasal 11, 4-9 Daud merebut Yerusalem. Lalu pasal 11 ayat 10 sampai 12-40 orang-orang kepercayaan Daud, di mana Daud memilih orang-orangnya yang gagah berani dan yang perkasa untuk membantu Daud dalam peperangan ya, yang luar biasa sekali. Nah, saudara, di dalam bagian ini kalau saudara nanti membuka dalam 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai 14 ya, di situ ada catatan mengenai kematian dari Saul yang tidak setia kepada Tuhan karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Itu kata 1 Tawarikh 10 13-14. Dan juga karena ia meminta petunjuk arwah. Nah, itu dicatat dalam kitab 2 Samuel ya. Pada saat dia meminta nasihat dari dukun di Endor. Dan ini mendukakan hati Tuhan sehingga Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan itu kepada Daud bin Isai. Nah, itu ada di pasal 10 ayat 13 sampai 14. Ini hanya highlight saja ya. Saya tidak perlu mengungkapkan secara detail waktu, dan juga saya sudah ungkapkan di 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja ya. Kemudian yang bagian ketiga dari 1 Tawarikh itu mengenai takhta Daud ya. Daud bertakhta. Ini secara luas mulai dari pasal 13 sampai akhir kitab 1 Tawarikh. Di situ dijelaskan bagaimana Daud membawa kembali tabut perjanjian yang dibawa ke Filistin. Daud kembali, lalu saat tabut perjanjian Daud menari-nari. Ingat ya kisah itu ya. Makanya kan ada lagu, dan ku kan menari gitu ya, di hadapan rajaku menari. Ada lagi juga lagu yang menyatakan seperti Daud menari. Nah, ini itu sebenarnya waktu itu eventnya itu waktu tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Pada saat itu di Ark of Covenant itu objek yang sangat penting. Karena ini objek yang menggambarkan tangibility of the presence of God gitu. Makanya mereka sangat menghargai sekali gitu ya, tabut perjanjian ini. Lalu pasal 17. Nah, ini pasal yang sangat penting ya. Saudara ingat, ini adalah Davidic Covenant yang diulangi lagi di dalam 1 Tawarikh ya, perjanjian Tuhan dengan Daud bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan Daud sampai selama-lamanya yang nanti akan digenapi tentunya oleh Tuhan Yesus. Itu saudara bisa catat, bisa dapat itu juga di dalam 2 Samuel 7, tapi itu diulangi lagi dalam 1 Tawarikh 17 ayat 1-27. Kemudian pasal 18 sampai 21 ayat 30 beberapa pilihan sejarah catatan kemenangan militer Daud ya yang dicatat dalam 1 Tawarikh. Kemudian persiapan pembangunan bait suci mulai dari pasal 22 sampai 29 ya, di mana Salomo dipersiapkan untuk membangun bait suci. Dan yang terakhir di dalam 1 Tawarikh itu transisi dari Daud kepada Salomo. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada catatan yang saya mau katakan ya di sini dalam pasal 21 poin C itu pada saat dalam pemerintahan Daud. Ingat ya, Daud itu sempat berdosa karena menghitung tentara.
Nah, kalau saudara membaca catatan di dalam 2 Samuel, di situ tidak dicatat apa yang menyebabkan Daud menghitung tentara itu. Nah, di 1 Tawarik 21 ayat 1 di situ dikatakan Satan moved Daud, ya. Roh jahat iblis menggerakkan Daud untuk menghitung tentara yang dia miliki pada saat itu. Makanya Tuhan marah, ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Oh, ternyata ini salah satu pekerjaan iblis yang Tuhan izinkan bekerja dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud mengambil keputusan untuk mengiyakan ajakan itu karena kebanggaannya, kesombongannya. Makanya Tuhan hukum Daud, kan. Ingat, ya, Daud ditawarkan, hukuman apa yang kamu mau terima, ya. Apakah saya lupa itu apa saja gitu, ya, yang diberikan pada saat itu. Apa yang kau sampaikan? Saya lagi cari ayatnya nih, ya. Nih, 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari lawanmu, atau pedang musuhmu menyusul engkau. Dan 3 hari pedang Tuhan menghancurkan Daud, atau penyakit sampar. Saudara tahu ini, ya, kerendahan hatinya Daud, ya. Daud tuh tidak milih loh, dia mau dihukum apa. Daud bilang, it is better to come into the hand of the Lord. Daud bilang, artinya gini, udahlah Tuhan, terserah. Tuhan mau kasih apa, saya hukum, udah pokoknya saya udah nyerah di tangan Tuhan. Itulah hebatnya Daud, saudara. Makanya dia disebut a man after God's own heart, gitu, ya. Akhirnya pada saat itu dikasihlah penyakit sampar sehingga banyak yang mati di Israel. Nah, ini satu highlight dari kehidupan Daud yang kita mesti belajar, ya, kebaikan Daud, tapi juga keburukan Daud yang kita juga mesti aware akan hal itu sebagai anak-anak Tuhan. Jadi iblis menggoda, diizinkan Tuhan, tapi Daud mengambil keputusan. Begitu Daud ambil keputusan, dia bertanggung jawab. Saya udah tekankan berkali-kali, when you sin, you are responsible 100%. Sekalipun surrounding kita memang mempengaruhi, bisa, termasuk iblis. Kedagingan, dunia ini, teman-teman. Tapi begitu kita mengambil keputusan untuk berdosa, kita bertanggung jawab sepenuhnya dan konsekuensinya kita harus tanggung. Maka itu kita perlu cepat-cepat bertobat seperti Daud dan menyadari kesalahan. Itu 1 Tawarik, ya, saudara-saudara, ya. Sekarang isi singkat dari 2 Tawarik, ya. Ini mengenai takhta dan pemerintahan Salomo. Ini bagian terbesar pertama, takhta pemerintahan Salomo, ya, dari pasal 1 ayat 1 sampai 17 bagaimana Salomo memulai takhtanya. Kemudian dari pasal 2 sampai pasal 7 Salomo membangun bait suci. Kemudian pasal 8 sampai pasal 9 itu kekayaan Salomo yang kembali dicatat. Saudara ingat, ya, pada masa Salomo perak itu tidak berharga, saudara. Ada di jalan-jalan, orang nggak peduli. Kalau sekarang udah diambilin orang, dipungutin, ya. Kalau di zaman dulu, di zaman Salomo itu nggak ada harganya. Karena emas yang Salomo punya itu berton-ton, saudara, ya. Ada 6.666 talent of gold. Itu berapa ton itu, luar banyaknya. Kemudian sayang sekali Salomo sempat menyimpang dari Tuhan. Dia mati tidak terlalu tua, umur 60-an. Itu dicatat dalam pasal 9 ayat 29 sampai 31. Nah, di bagian yang kedua mulailah konsentrasi kepada kerajaan Yehuda, ya. Disinilah dicatat nama-nama seluruh raja-raja yang memerintah di Yehuda. Ada yang baik, ada yang jahat, ya. Dicatat itu di dalam slide yang saya berikan ini, ya. Ada Raja Rehabeam, ada Raja Abia, Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Yoram, Ahazia, Atalaya. Ingat Atalaya, ya? Ingat siapa nama a lady who saves Christmas? Ada yang ingat minggu lalu? Ya, itu sebentar, ya. Iren ini kayaknya keluar masuk ya. Iren kenapa, Ren? Sempet nggak ada, ya, Ren? Nyetir kok. Oh, nyetir. Oke, good. Ya, oke, good. Iya, jadi siapa, ada yang ingat nggak nama? Mrs. Santa.
Nama wanita yang menyelamatkan Yoas kalau nggak salah ya. Eh, saya juga lupa loh. Atalia. Joja, lupa saya. Ya, Jojabat apa siapa gitu. Ya, tapi Atalaya ini salah satu ratu hanya yang dicatat di dalam kitab Dua Tawarik yang memusnahkan seluruh orang Israel yang ada pada saat itu, tetapi Tuhan memilih seorang wanita itu ya yang menyelamatkan Raja Yoas. Tante Meme ada nggak catatannya? Siapa namanya? Lupa lah. Yosebet ya. Siapa? Yosebet. Ya, makanya saya. Yohabet ya. Iya. Ya, oke. Jadi itu Atalia, saya lagi coba Yosabat ya. Namanya Yosabat. Ya, ini a lady who saved Christmas ya, seorang bilang begitu. Nah, ini catatan Saudara ya. Dan ada catatan penting misalnya ya Raja Asa. Raja Asa itu dibilang raja yang baik pada saat itu, tapi tetap aja yang baik itu kadang-kadang gagal juga di akhir hidupnya. Ya, Raja Asa misalnya dia bersekongkol membuat perjanjian dengan Raja Aram yang membuat Tuhan marah. Lalu Saudara ingat dong Raja Yosafat ya, raja yang seringkali dipakai nih dalam khotbah-khotbah ya. Terutama kalau kita mau mengungkapkan tentang doa dan puasa. Karena waktu itu Bani Amon dan Bani Moab mau menyerang, lalu Yosafat benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan, memerintahkan seluruh orang Israel untuk puasa, merendahkan diri. Lalu Tuhan bela, akhirnya mereka memusnahkan Moab dan Amon ya, kalau Saudara ingat itu. Tapi Yosafat juga punya kelemahan, Saudara tahu kelemahannya apa? Dia ternyata menikahi anak Ahab. Saudara tahu Ahab dong? Ahab ini raja yang sangat jahat sekali di Israel dan dia membuat alliance atau kerjasama dengan Ahab dan Tuhan marah untuk hal itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi raja-raja yang baik juga gagal juga, banyak yang gagal, Saudara. Lalu raja-raja yang lain, Saudara bisa lihat di sini ada Raja Yotam, Raja Ahaz, Raja Hizkia, Raja Manasye. Ini Manasye juga raja yang sangat jahat. Dan Manasye itu raja anaknya Hizkia. Ingat ya, saya sudah jelaskan. Hizkia minta umur panjang 15 tahun lagi. Setelah 15 tahun malah dia melahirkan anak yang jahatnya luar biasa, namanya Manasye gitu. Sampai kita berpikir, ngapain jadinya hidup lama-lama untuk melahirkan anak yang akhirnya jahat gitu. Nah, tapi itu bagian dari rencana Tuhan ya. Ada Raja Amon, Raja Yosia, Yoahas, Yoyakin ya. Lalu Raja Zedekiah. Dan akhirnya di bagian ketiga Dua Tawari mereka diizinkan kembali oleh Koresh, Raja Persia, untuk kembali ke Israel, tanah perjanjian, yang itu nanti dicatat dalam kitab pasal 36 ayat 22 sampai 23, yang juga dicatat dalam Esra 1 ayat 1 sampai 4. Ini kita akan pelajari minggu depan ya. Nah, itulah kurang lebih singkatnya isi dari 1-2 Tawarikh dalam ya kurang lebih 55 menit, Saudara. Ya, saya berharap Saudara bisa menangkap isinya secara general. Nah, apa bayangan yang ada di dalam 1 Tawarikh yang kita sudah pelajari dan 2 Tawarikh? Yang pertama, nyanyian ucapan syukur Daud dalam 1 Tawarikh 16:33 menyatakan bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan datang menghakimi bumi. Ini adalah gambaran dari Matius 25, di mana Yesus akan datang kembali menghakimi bumi ini. Ya, ini akan kita pelajari nanti saat kita memasuki perjanjian baru ya tentunya. Itu akan digenapi oleh Yesus, bahwa Tuhan akan menghakimi seluruh muka bumi, khususnya di kitab Wahyu nanti ada pengadilan takhta putih, di mana seluruh orang dari semua generasi mulai dari Adam sampai akhir masa 1000 tahun akan dihakimi dan dibuang ke Gehenna, neraka kekal. Saudara, bersyukurlah kita tidak masuk dalam penghakiman itu, karena orang percaya tidak dihakimi untuk surga neraka, tapi kita dihakimi untuk menerima upah. Dan saudara tahu kabar baiknya, Bible study yang saudara ikuti ini akan masuk ke dalam poin penilaian Tuhan untuk memberi upah yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Ingat saja, biar saudara termotivasi, saudara setia, Tuhan akan reward setiap jerih lelah kita. Nggak mungkinlah orang yang males-malesan itu akan
Tuhan kasih yang sama dengan orang yang rajin, nggak akan mungkin. Karena itu setiap jari lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia ya, kalau kita mau ambil aplikasinya ke sana. Kemudian yang kedua, 1 Tawarik itu mencatat juga bagian perjanjian Daud dengan Tuhan dengan Daud ya. 1 Tawarik 17 ini mengacu tentunya kepada Mesias ya, yang saya sudah singgung berkali-kali, yang akan datang dan digenapi di dalam pribadi Yesus. Lalu hanya satu saja yang kita bisa ambil aplikasi dalam kitab 2 Tawarik ya. Aplikasinya apa? Referensi mengenai raja-raja di bait suci yang ada di perjanjian lama. Hal ini menggambarkan raja di atas segala raja yang sesungguhnya, yaitu Yesus, dan juga bait suci yang adalah Roh Kudus, yaitu umat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Jadi gambaran raja-raja yang ada di 2 Tawarik khususnya, itu gambaran Kristus yang adalah raja kita. Ya, yang raja-raja di dunia itu selalu penuh kelemahan, penuh kebobrokan, tidak konsisten, tetapi raja yang kita sembah itu konsisten, yaitu Yesus. Kalau mereka giat membangun bait suci yang sudah diruntuhkan untuk tempat berbakti, sekarang Yesus bilang dalam Yohanes 4, waktu dia ketemu dengan wanita di sumur Yakub, dia berkata, tidak perlu lagi kita menyembah ke Yerusalem atau ke Mount Gerizim, karena Tuhan itu adalah roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, nah ini foreshadowing yang ada di perjanjian baru. Nah, yang terakhir, kira-kira aplikasi apa yang kita bisa pelajari dari mempelajari 1 dan 2 Tawarik? Ini sama lah ya dengan 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, saya ulang lagi untuk kembali mengingatkan kita. Sekali lagi, belajar Alkitab bukan hanya memenuhi knowledge kita, tapi juga menambah kekudusan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi saat kita belajar 1-2 Tawarik, yang pertama, kita mengakui Tuhan itu berdaulat sepenuhnya. Atas kerajaan, atas negara, atas bangsa, bahkan atas setiap pribadi. Tetapi kedaulatan Tuhan ini tidak mengabaikan tanggung jawab manusia. Setiap tanggung jawab itu diberikan kepada manusia untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Setiap orang yang bersalah akan dapat disiplin dari Tuhan. Setiap orang yang taat, Tuhan akan kasih reward. Itu bagian dari konsep yang tidak bisa hilang dalam pikiran kita semua ya, sebagai anak-anak yang mengiring Tuhan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang kita bisa pelajari, ketidaktaatan membawa malapetaka dalam setiap bidang kehidupan. Saya sudah ulang ini berkali-kali. Seorang hamba Tuhan yang tidak taat membawa malapetaka bagi kehidupan jemaatnya. Seorang suami istri yang tidak taat lalu menyimpang dari Tuhan akan membawa malapetaka dalam kehidupan keluarganya. Dan kita sudah melihat ini berkali-kali dalam kehidupan keseharian kita. Ketidaktaatan membawa konsekuensi yang tragis, baik secara individu maupun korporat, sebagai satu kelompok atau sebagai satu bangsa. Karena itulah saudara dan saya, kalau saudara tidak bisa mengatur orang lain, bangsa lain, kelompok lain, tapi saudara bisa mengatur diri saudara. Saya bisa mengatur diri saya untuk komit kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, yang ketiga, dalam kitab 1 dan 2 Tawarik kita belajar juga Tuhan itu harus menjadi pusat sentral dari segala sesuatu. Kenapa Tuhan izinkan mereka membangun kembali bait suci? Karena Tuhan mau mereka menyembah Tuhan pada satu tempat yang tetap Tuhan sudah tetapkan. Ini menunjukkan Tuhan itu menjadi sentralitas dalam hidup kita. Jangan hal-hal yang lain. Saya juga sering gagal dalam hal ini. Kita sering gagal. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bahwa mari kita utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saat saudara belajar Bible study seperti ini adalah manifestasi saudara mengutamakan Tuhan karena mau belajar firman. Mungkin saudara capek-capek setelah bekerja, mengurus rumah tangga, saudara masih menyempatkan diri belajar firman seperti ini. Dan saya yang lebih capek sebenarnya, saudara ya. Persiapkan firman seperti ini, saudara. Aduh, ya istri saya tahu tuh, ya kadang-kadang dia suka bilang, kamu
Masa sih persiapan khotbah 7 jam, 8 jam lah, memang kagak tahu saudara. Kalau representasinya itu mah cuma 30 menit, 1 jam, tapi persiapannya ini saudara panjang, mesti banyak baca, banyak merangkum, banyak pilih-pilih mana yang mesti disampaikan. Saudara, ini nggak mudah gitu ya. Ya gitu, karena saya juga masih terus belajar untuk memusatkan hidup untuk Tuhan. Ini panggilan saya dan saya senang melakukannya, saya sukacita. Ya saya bersyukur Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk ini gitu ya, tanpa bermaksud membanggakan diri tentunya. Dan kita semua dipanggil untuk race yang berbeda-beda setiap orang. Pak Ade sebagai pengajar juga mulai berkhotbah di gereja kita ya. Saudara mungkin ibu rumah tangga, guru Sunday school, guru youth, saudara semua punya masing-masing. Jadikan Tuhan sentral hidupmu, sentral hidup kita dalam seluruh keberadaan kita. Yang keempat saudara, Tuhan itu setia menepati janjinya, dia tidak lupa. Sekalipun Israel sudah dibuang, dia akan kembalikan lagi. Tuhan pesan 70 tahun selesai kembali, yes, dan mereka kembali. Tuhan menepati janjinya. Lalu Tuhan juga pasti setia lah ya kepada kita yang menepati janji. Dia menepati janjinya kepada kita. Dan yang kelima, silsilah dalam kitab Tawarik yang menyebut banyak nama-nama sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mengingat kita satu persatu. He call us by our name, each one of us. Ini satu penghiburan bagi kita ya. Orang lain mungkin gampang lupa nama kita. Saya salah satu orang yang sulit mengingat nama orang, saudara ya. Saya sering lupa nama-nama orang. Mungkin nggak tahu karena dulu saya ngajar tuh murid kan ratusan ya. Jadi saya coba nginget, tapi malah saya jadi lupa. Sampai sekarang tuh saya kadang-kadang kalau ngelihat orang, aduh siapa ya ini namanya, siapa gitu. Ngelihat mukanya ingat gitu. Ya, tapi tahukah saudara, Tuhan nggak lupa nama kita. Dia ingat kita pribadi lepas pribadi, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kerajaannya. Tuhan tidak lupa. Dia ingat kita semua. Wow, saudara, saya bersyukur kitab 1 dan 2 Tawarik ini memotivasi saya juga untuk benar-benar belajar dari kehidupan bangsa Israel ya, saudara ya. Saudara makin menyadari betapa luar biasanya Alkitab yang saudara pegang itu. Karya Tuhan luar biasa. Makanya saudara, saya juga senang belajar begini. Kenapa ini buat saya juga? Saya jadi ingetin lagi, oh iya ya, ini banyak lupa nih, udah banyak lupa. Jadi dengan begini saya menyampaikan, saya jadi ingat lagi, nempel tuh sekarang. Bahkan sampai sekarang saudara, saya ingat seluruh kitab-kitab yang ada di Alkitab saudara, 66 itu. Karena kan saya belajar ini tiap hari, setiap saat. Jadi nempel gitu, menclok gitu ya. Ya ingat ya, Perjanjian Baru 66 kitab. 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab nabi-nabi besar, 12 nabi-nabi kecil, lalu ada kitab juga poetry. Perjanjian Baru itu 4 kitab Injil, 1 kitab sejarah, lalu kitab surat-surat, ya 21 kitab surat-surat, lalu 1 kitab nubuatan Wahyu. Nah, saudara mesti belajar ingat seperti itu. Nah, itu saya saja ya, agak sedikit overtime, karena memang 2 kitab kita pelajari hari ini. Mungkin kalau mau ada yang bertanya atau komen, saya beri kesempatan mungkin 5 menit gitu kalau ada, silakan. Ada? Ya. Saya sebentar aja sih Pak Dede. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang ini lagi ramai itu kan mengenai apa namanya pendapatnya Pak Gilbert itu ya, yang tadi Pak Dede bilang ya, bahwa ya waktu diwawancara itu dia mengatakan bahwa apa namanya Tuhan itu satu, maksudnya. Nah itu sebetulnya kalau kita lihat di kitab 1 Tawarik itu justru ada satu ayat yang memang apa namanya melawan pendapat tadi itu loh. Oh, oke. Saya justru waktu itu tahunya itu dari nonton si siapa namanya Edis itu. Oke. Dia itu kan membuktikan, jadi orang ini kan dulunya memang Islam kan ya. Terus dia itu kan membuktikan bahwa Tuhan itu tidak sama. Yang disembah oleh orang Islam itu sebenarnya ya bukan Tuhan yang benar gitu loh. Yaitu Tuhannya orang-orang Quraisy waktu itu dia bilang. Nah, dia bilang itu dari 1 Tawarik 16 ayat 26. Iya, bentar ya, saya munculkan ya. Ini tambahan informasi yang saudara juga bisa catat ya. Apa tadi 16 berapa Pak De? 1 Tawarik 16
ayat Ayat 26. 26. ayat 26. Saya bukain di sini ya, saya share screen ya, biar saudara juga bisa lihat ya. Ya, coba baca Pak Ade. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, Hmm, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah ini kalau dilihat di yang bahasa aslinya ini Tuhanlah di sini menunjuk ke Yahweh ini. yes. Yahweh, Tuhannya orang Israel gitu ya. Hmm, Nah, ya, jadi ini dia sih di situ waktu itu jelasin kenapa kok hanya ada satu, makanya Tuhan yang benar ya, gitu loh. Sedangkan yang lain yang disembah termasuk orang Islam itu ya. bukan Tuhan yang benar gitu. Ya, Iya, bagus juga sih. makanya saya juga sangat sedih gitu ya, bercampur juga upset dengan Pak Gilbert gitu ya. Kenapa dia tidak berani menyatakan kebenaran? Ya mungkin dia atas nama toleransi gitu ya. Tetapi kan yang ditanyakan iman Kristen, harusnya dia kan nggak perlu takut menyatakan iman Kristen gitu ya. Ya betul, jadi saya setuju sekali bahwa ini ya saudara, kata Gods ini nih, kalau saudara lihat di screen saudara itu kan Elohim tuh, ruler. Jadi Elohim ini dipakai untuk yang Tuhan yang benar, juga Tuhan yang tidak benar gitu. Jadi Elohim itu kan sesembahan ya istilahnya, tapi itu idols gitu, yang di luar Elohim yang Yahweh itu. Sedangkan Lord ini kan Yahweh jelas. Artinya memang dari orang Israel itu clear, Tuhan memberikan distinction, perbedaan antara orang-orang yang dewa-dewa atau Tuhan atau ilah yang disembah bangsa lain dengan ilah-ilah Tuhan sendiri gitu, Yahweh itu sendiri. Dan Israel gagal dalam hal ini, terutama di masa raja-raja ini ya. Gitu ya. Thank you Pak Ade untuk ini ya, untuk informasinya, dan ini sangat membantu sekali untuk kita mengerti bahwa tidak sama ya. Agama lain dengan kita tidak sama. Kalau sama ngapain kita capek-capek nih bablas tadi begini, ngapain saudara? Udah jadi aja orang Islam sana ya, atau orang Hindu atau orang Buddha, nggak ada requirement ke gereja melayani. Kenapa? Untuk apa? Karena beda, makanya kita menyembah Tuhan yang benar. Iya. Tapi sih kalau saya nggak salah ngerti ya, si Gilbert benar bilang Tuhan itu cuma satu, tapi dia nggak bilang Tuhan kita sama, dia nggak bilang Tuhan kita sama. Nah, jadi kalau dia bilang Tuhan itu satu, ya kita bisa terserah mau tafsirin apa gitu kan. Memang benar Tuhan itu satu, ya Tuhan Yahweh gitu. Bukan artinya Tuhan itu satu Tuhannya orang Islam, bukan gitu. Ya tapi Gini, sorry Cigres, yang saya tangkap dari apa yang dia sampaikan itu adalah bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen sama Tuhan yang disembah oleh orang Islam sama Tuhan yang disembah oleh sama. Nah itu iya, masalah di situ gitu loh. iya. Benar, dan itu sudah dikritisi. Kita makanya dalam mendengarkan sesuatu kita mesti dengarkan berulang-ulang, lebih teliti. Kalau dia nggak menyatakan nggak sama, itu clear. Tapi dia bilang tuh sama gitu. Ya, bahwa iya, coba entar dengerin lagi. Ya, saya udah dengerin beberapa kali dan udah dia bilangnya satu, tapi nggak sama. Gitu. Maksudnya dia nggak pakai kata sama, dia pakai katanya satu. Iya, Tuhan itu satu gitu. Tapi dia nggak bilang, oh iya Tuhan kita sama, bla 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 kayaknya. Ya, ada indikasi dia bilang sama. Dan pada saat disebut kalau orang udah murtad masuk surga nggak? Tunggu dulu nih, surga yang mana nih? Kata Pak Rimon bilang gitu kan? Dia cari aman juga. Dia bilang gitu kan, dan surga. Kan sekarang banyak yang agen-agen surga dan lain sebagainya. Pokoknya menurut saya jawaban dia itu menunjukkan kedangkalan dia dalam berpikir secara teologis. Nah, yang surga itu dia bilang gini Pak Dede, yang surga itu dia bilang surga itu satu. Dia bilang dia tidak meyakini ada kapling-kapling. Ya, dia tidak meyakini ada ini surganya orang Kristen, ini surganya orang Islam. Nah itu yang saya dengar dari dia bilang gitu kan. Dia bilang surga itu ya satu. Tuhan itu ya satu, tapi yang entahlah. Ya memang dia kan cari aman, maksudnya. Ya itu salah. Pokoknya apapun argumen yang dia berikan, jawaban itu tidak mewakili iman Kristen. Dan itu berbahaya bagi audiens yang nggak ngerti, sehingga dipikirnya
apa yang dia sampaikan itu seperti yang kita ajarkan. Makanya bersyukur karena ini sudah publik, banyak juga orang-orang yang sudah memberikan review secara publik ya untuk counter, dan orang jadi bisa belajar sebagai bahan pembelajaran gitu, bahwa kita ini sebagai kekristenan itu eksklusif ya, bahkan nggak inklusif. Karena ada yang namanya universalisme yang benar-benar totally semua orang siapa aja selamat. Ada lagi yang inklusif, artinya nggak hanya Kristen, Islam juga bisa selamat. Tapi Yesus yang ada dalam Islam begitu. Nah itu inklusif. Nah kekristenan itu tidak universal, tidak inklusif, tapi eksklusif. Kita ini beda ya dengan agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan lain, dan kita harus berani menyatakan itu. Karena kalau enggak, untuk apa kita ada? Tapi dia bikin klarifikasi kok Pak Dido. Ya ini sorry jadi dia bikin. Waktu di wawancara sama anaknya di kebaktian yang di GBI Glow-nya dia itu kan dia bikin klarifikasi. Malah sebenarnya tambah apa ya, membingungkan lah. Ya, saya ini sebenarnya ada di mana sih? Ya, jadi saya juga udah dengar klarifikasinya, bahkan Ibu Gernaida juga sudah kasih saya surat resmi dari Pak Gilbert menjawab, dan itu benar-benar jawabannya itu malah nggak menyatakan iya memang saya kurang tepat, enggak, dia malah muter-muter bersifat normatif aja begitu. Ya katanya apa ya, saya masih ada nih suratnya di saya yang diberikan oleh Bu Ger, bersifat normatif lah, artinya sesuai dengan norma-norma itu keberagaman dan lain-lain, faith in relation apa-apa gitu dia kasih judul. Jadi memang something wrong sih ya dengan apa pelayanan Pak Gilbert ini gitu. Kita berdoalah biar beliau di kemudian hari bisa lebih bijaksana dan tidak melakukan hal yang seperti ini lagi gitu, karena membingungkan juga gitu, bukan hanya buat GBI tapi buat kekristenan secara general gitu. Oke, good ya, kita bisa diskusi dalam hal. Oke, ada lagi tanya. Oh ya Pak Budi, Pak Budi. Jadi kalau kadang saya juga ada chatting ngomong gitu sama orang Islam gitu, dia kadang bilang kalau Allah orang Islam sama Allah orang Kristen itu sama kan, satu gitu. Karena kita teman saya gitu, kita kan Allah kita kan Allah Abraham katanya, dia kan percaya Abraham juga kan. Jadi apakah benar gitu Allah kita? Kalau dipikir, saya pikir gitu kan, maaf saya mungkin kan nggak historiknya saya belum mengerti dalam, kan sepertinya Allah kita sama Allah mereka gitu historinya sama gitu, dari Abraham. Iya. Begini Bud, kalau dia klaim Allah yang kita sembah itu sama dengan mereka, itu salah, beda, klaim yang sangat salah. Tidak sama, Bud. Ini persoalannya nih ya, karena di Indonesia itu kita menyebut Allah itu sama dengan mereka, walaupun mereka menyebutnya dengan Allah. Itu kan diterjemahkan gitu ya. Ini kan juga polemik tersendiri begitu. Makanya akhirnya orang beranggapan dan berpikir bahwa kita ini menyembah Tuhan yang sama. Tapi tidak sama, karena Tuhan di Islam itu tidak pernah memberikan jalan keluar terhadap dosa dengan mati menjadi manusia dan mati di kayu salib. Ya, lalu banyak sekali lah ya. Contohnya lagi misalnya Tuhan di agama mereka yang kafir itu harus dibunuh, itu ada ayatnya. Di Tuhan kita tidak ada seperti itu. Lalu belum lagi kalau kita berbicara mengenai surga gitu kan, beda ya, Tuhan kita menyediakan surga seperti yang Alkitab katakan. Mereka bilang yang pria-pria akan dilayani berapa tuh, 72 bidadari lah apalah dan lain sebagainya. Jadi nggak sama Bud. Kalau sejarah yang mereka sebut misalnya Tuhannya Abraham, lalu mereka sebut Ibrahim, menurut penelitian para ahli, dan ini sudah terbukti, itu kopi dari Alkitab, Bud. Jadi tapi diubah-ubah gitu, modifikasi sedemikian rupa gitu, padahal itu totally berbeda.
Dan kalau ada perbedaan-perbedaan di Islam dan di Kristen, di dalam kisah Abraham misalnya, Abraham kan yang dipersembahkan bukannya Ishak, tapi Ismail anaknya. Yang mana yang kita percaya? Saya udah katakan tentunya Alkitab yang udah muncul ratusan tahun sebelum itu. Sedangkan Al-Quran baru muncul 700 tahun setelah Tuhan Yesus. Jadi yang palsu itu selalu keluar belakangan. Tidak ada uang palsu keluar duluan, yang keluar uang asli. Lalu yang palsu meniru uang asli. Begitulah demikian, dan itu salah satu juga rancangan dari iblis juga sih ya, untuk melakukan itu sehingga orang tertipu. Tapi puji Tuhan kalau kita udah diterangi hatinya dan kita tahu kebenaran. Nanti Budi kalau ketemu teman Islam itu, Budi langsung bilang sorry, sorry ya, kayak Pak Prabowo, sorry ya, nggak sama. Kita dengan orang Islam, Tuhannya beda, Allahnya beda. Mungkin sebutannya bisa sama, tulisannya bisa sama, Allah A-L-L-A-H, tapi kita itu beda dengan mereka. Ya, gitu. Oke, Bud? Nah, mungkin ini kali yang bikin Budi bingung juga, karena kan memang bapaknya si Ismail Abraham, bapaknya Ishak juga Abraham, ya kan? Dan dari situ kan mereka terpisah tuh, Ismail Islam, kalau Ishak keturunannya bangsa Israel gitu. Coba kamu terangin. Ya, Bud, benar. Tapi kalau Budi baca kitab Kejadian, sebenarnya Ismail itu juga menyembah Yahweh gitu. Tapi belakangan keturunan-keturunan Ismail yang berdiam di tanah Arab, karena mereka intermingle dengan penyembah-penyembah berhala, akhirnya mereka menyembah berhala dewa-dewa yang ada di tanah Arab. Ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat asal-usul Ismail dan Ishak, mereka menyembah Yahweh yang sama. Dan Tuhan itu mengasihi Hagar dan Ismail. Makanya waktu Hagar diusir, Tuhan kasih provision memelihara Ismail gitu. Cuman buat mereka dimodifikasi itu kisah begitu. Tapi kalau kita dibilang mau ada satu keturunan, yes, benar. Bahwa orang-orang Arab itu memang dari keturunan Ismail. Gitu. Sedangkan orang-orang Israel adalah dari keturunan Ishak. Tapi kalau saudara melihat lagi merungut kepada masa Nuh, semua itu dari keturunan Sem. Karena orang-orang Arab pun juga tetap dari keturunan Sem sebenarnya, tapi dari anak-anak yang berbeda dari Sem gitu. Jadi seperti itu, Bud ya. Dari segi sejarah, yes, ada hubungannya, tapi sejarah yang sudah beratus-ratus tahun atau beribu tahun berubah karena penyembahan berhala yang mereka lakukan begitu. Ya, saya nambahin kita ya buat Budi sebentar. Ya. Sorry. Ya. Itu nggak sama, Bud. Karena kalau di Islam itu kan pengakuan iman mereka tuh mereka bilangnya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan mereka itu bagi mereka tidak ada namanya. Gitu loh. Jadi mereka bukan mengakui Yahweh itu sebagai Tuhan mereka, karena bagi mereka Tuhan mereka itu tidak punya nama. Gitu ya. sih. Ya, itu ya bagus, Bud. Itu salah satu tambahan juga ya, Bud ya. Ya, jadi saya pikir karena itu kan mereka percaya Cigres tadi kan pecahkan antara Ismail dan Ishak. Ya, terus ya saya pikir kan orang Islam itu kan percaya Ismail. Ya. Ya, jadi saya pikir mereka orang Islam itu satu, masih sama, sama ya, menyembah Allah yang sama gitu. Ya. Beda, Bud. Ya, ternyata enggak, keturunan setelah itunya ya menyembah berhala-berhala yang ada di Arab lah, di mana lah gitu. Iya. Jadi kalau Budi ngomongin Islam itu kan baru muncul tahun 700, Bud ya, kurang lebih ya, Bud, 600. Ya. Jadi itu udah bener-bener jauh sekali dari sejarah Abraham tentunya. Gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Good discussion ya, really valuable. Saya berharap ini menambah ketertarikan kita akan